Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi struktur dan fungsi sel. Jadi, untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk berjuang atau berkompetisi di ajang Olimpiade, nah ini adalah materi yang sangat penting untuk dipahami. Kenapa? Karena struktur dan fungsi sel, pemahaman terkait struktur dan fungsi sel ini bisa menjadi dasar buat teman-teman untuk memahami materi yang lebih kompleks lagi, misalnya tentang sistem organ dan lain-lain. Oke, kita mulai dari pengertian sel ya, tapi sebelumnya teman-teman bisa mengklik link yang ada di deskripsi untuk mengikuti kuis singkat terkait soal-soal struktur sel. Jadi ini bisa menjadi semacam pretest untuk teman-teman untuk mengetahui sejauh mana pemahamannya sebelum mengikuti materi ya. Oke, kita mulai dari definisi sel. Sel didefinisikan sebagai unit struktural dan fungsional terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, di sini yang kita garis bawahi ada kata unit struktural dan ada kata unit fungsional. Kenapa dikatakan unit struktural? Karena struktur tubuh manusia itu tersusun atas sel. Ini analog seperti batu bata yang membentuk sebuah bangunan. Ada sangat banyak batu bata yang kemudian pada akhirnya bisa menjadi sebuah bangunan. Begitu juga dengan sel, karena ada banyak sel yang menyusun tubuh makhluk hidup, maka kita bisa menjadi seorang atau satu individu yang utuh, seperti itu. Nah, selanjutnya, unit fungsional. Kenapa sel dikatakan sebagai unit fungsional terkecil penyusun tubuh makhluk hidup? Ada yang tahu jawabannya? Nah, jadi konteks unit fungsional terkecil ini karena sel merupakan unit terkecil yang dapat menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan. Ketika sel dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, misalnya organel-organelnya, maka kita tidak bisa lagi menemukan adanya ciri-ciri kehidupan. Apa saja ciri-ciri kehidupan? Bernafas, bergerak, berkembang biak, peka terhadap rangsang, seperti itu ya. Kita akan membahas lebih jauh lagi di pembahasan selanjutnya. Nah, semoga bisa dipahami ya, kenapa sel dikatakan sebagai unit struktural dan kenapa sel dikatakan sebagai unit fungsional. Nah, ada banyak penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu sampai akhirnya hari ini kita bisa memiliki pemahaman yang lebih banyak terkait sel dan para peneliti saat ini bisa mengembangkan banyak hal terkait sel tersebut. Nah, tentunya ini tidak terlepas dari kerja para peneliti terdahulu. Dimulai dari Anthony van Leeuwenhoek melalui pengamatannya menggunakan mikroskop. Anthony van Leeuwenhoek ini merupakan ilmuwan yang pertama kali meneliti organisme mikroskopis, yaitu protozoa. Dan beliau menamakan protozoa tersebut sebagai animalculus. Selanjutnya ada Marcello Malpighi. Marcello Malpighi ini merupakan ilmuwan pertama yang menggunakan mikroskop untuk mengamati sayatan jaringan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, jaringan merupakan sel-sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Jadi, orang pertama yang mengamati sayatan jaringan itu adalah Marcello Malpighi. Jaringan pada organ otak, hati, dan ginjal. Marcello Malpighi menyimpulkan bahwa jaringan tersusun atas unit-unit struktural. Lalu unit-unit struktural itu disebut sebagai utricles oleh Marcello Malpighi. Selanjutnya di tahun 1663, Robert Hooke ini dikenal sebagai orang pertama yang memperkenalkan istilah sel. Nah, Robert Hooke ini mengamati
sayatan pada sumbat gabus, lalu menjelaskan bahwa sumbat gabus terdiri atas ruang-ruang kecil yang diberi nama sel. Nah, istilah sel ini berasal dari bahasa Yunani, selula yang berarti ruang-ruang kecil. Nah, istilah sel inilah yang kemudian kita gunakan sampai hari ini. Selain istilah sel, selain berhasil mengamati sel, para ilmuwan juga mengamati lebih detail terkait apa yang ada di dalam sel. Misalnya Robert Brown melaporkan bahwa sel-sel epidermis tumbuhan, serbuk sari, dan kepala putik mengandung suatu struktur yang disebut inti. Lalu Johannes Purkinje memperkenalkan istilah protoplasma, lalu ada Matthias Kleiden, seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman yang melaporkan bahwa tubuh tumbuhan tersusun atas sel. Nah, pada saat yang sama, Theodor Sehwan, seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman, juga melaporkan bahwa tubuh hewan tersusun atas sel, sehingga kemudian Theodor Sehwan mengusulkan dua asas teori sel, bahwa semua organisme tersusun atas sel, dan sel merupakan unit dasar organisasi kehidupan. Ilmuwan lainnya yang juga berkontribusi terkait teori sel adalah Rudolf Virchow yang mengusulkan asas ketiga teori sel, bahwa semua sel berasal dari sel yang telah ada sebelumnya atau omniselula e selula. Lalu ada juga Louis Pasteur yang mengemukakan teori biogenesis dan menyatakan bahwa setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya atau omne vivum e vivo. Nah, dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan, maka kita bisa menyimpulkan, yang pertama, sel merupakan kesatuan struktural makhluk hidup. Yang kedua, sel merupakan kesatuan fungsional dari makhluk hidup. Dan yang ketiga, sel merupakan kesatuan hereditas dari makhluk hidup. Kenapa dikatakan kesatuan hereditas? Karena berkat adanya sel, maka makhluk hidup bisa menurunkan DNA-nya, sifat-sifatnya ke generasi berikutnya. Nah, kita akan membahas lebih detail terkait bagaimana sifat-sifat seorang individu itu bisa diturunkan ke generasi berikutnya pada materi genetika. Oke, nah, dalam lingkup yang lebih kompleks, teori sel mengandung 4 makna. Yang pertama, semua makhluk hidup tersusun atas sel. Yang kedua, sel yang baru dibentuk berasal dari pembelahan sel sebelumnya. Yang ketiga, semua sel memiliki kemiripan yang mendasar dalam hal komposisi kimiawi dan aktivitas metabolisme. Serta yang keempat, bahwa aktivitas dari suatu organisme dapat dimengerti sebagai aktivitas kolektif dan interaksi dari unit-unit seluler bergantung satu dengan yang lainnya. Ketika kita berbicara tentang sel, tentu kita membutuhkan karakteristik yang membedakan sel dengan hal-hal lainnya. Dalam artian, hal apa yang harus dimiliki agar sesuatu ini bisa dikategorikan sebagai sel. Nah, menurut De Robertis, sebuah sel harus memiliki 3 hal agar bisa dikategorikan sebagai sebuah sel. Yang pertama, memiliki membran plasma yang membedakannya atau memisahkannya dengan lingkungan luar. Kemudian yang kedua, mengandung materi genetik yang penting untuk mengkode berbagai jenis RNA termasuk sintesis protein. Jadi materi genetik inilah yang memungkinkan suatu sel bisa menurunkan DNA-nya atau sifat yang sama ke sel berikutnya. Nah, inilah yang juga memungkinkan individu untuk menurunkan sifat-sifatnya ke generasi berikutnya. Lalu yang ketiga, sebuah sel harus mengandung mesin biosintesis, tempat di mana sintesis protein berlangsung. Nah, mesin biosintesis yang dimaksud ini adalah sebuah organel yang disebut ribosom.
Jadi memiliki membran plasma, memiliki materi genetik, dan memiliki ribosom. Nah, ribosom inilah yang tidak dimiliki oleh virus. Nah, karena itu, untuk bisa berkembang biak, virus harus memasuki sel hidup lalu mengambil alih mesin biosintesisnya, sehingga protein dari virus ini bisa diproduksi menjadi lebih banyak. Karena alasan itu, karena tidak memiliki ribosom, maka literatur mengklasifikasikan virus ini sebagai aselular atau tidak dikategorikan sebagai sel. Nah, kalau tidak dikategorikan sebagai sel, maka tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup. Itu kalau kita menggunakan kategorisasi menurut De Robertis. Tetapi ada juga literatur yang mengatakan bahwa virus ini merupakan makhluk hidup yang termasuk parasit obligat. Oke. Nah, kita sudah membahas terkait definisi sel, lalu sekarang pertanyaannya sebenarnya bentuk sel itu seperti apa? Nah, sel di dalam tubuh makhluk hidup memiliki bentuk yang beraneka ragam. Kita lihat contohnya di sini ada sel saraf dan sel darah. Sel-sel yang ada di dalam tubuh makhluk hidup itu menyesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Jadi, fungsi ada karena ada struktur. Jadi, fungsi dan struktur itu selalu berkaitan. Nah, sel darah kita lihat bentuknya bulat ya. Fungsinya tentu berbeda-beda di masing-masing jenis sel darah. Lalu kita lihat sel saraf. Sel saraf bentuknya memanjang. Nah, ini disesuaikan juga dengan fungsinya sel saraf yang penting untuk menyampaikan impuls. Oke, karena dari impuls itu kan disampaikan dari satu tempat ke tempat yang lain di tubuh ya, sehingga bentuknya seperti ini. Untuk detail sel saraf tentu akan kita bahas di bab selanjutnya. Nah, jadi jika kita melihat bentuk sel pada jaringan hewan dan jaringan tumbuhan, umumnya berbentuk polihedral. Nah, bentuk dasar dari sel sebenarnya adalah bulat, tetapi dikembalikan lagi pada di mana posisinya dan apa fungsinya. Nah, misalnya di sel-sel epitel umumnya bentuk selnya gepeng, kubus, silindris, dan untuk sel-sel darah tadi kita sudah lihat ada sel darah merah bentuknya bikonkav, seperti itu. Jadi bentuk sel itu berkaitan dengan fungsinya. Nah, bagaimana dengan ukuran sel? Di sini kita bisa melihat perbandingan antara organel dan sel. Organel mitokondria ukurannya sekitar 1 mikrometer, lalu kloroplas ini sekitar 2 mikrometer, lalu nukleus sekitar 5 mikrometer, lalu ada sel darah merah sekitar 9 mikrometer. Nah, sel epitel itu posisinya di sini. Ini berarti sekitar 50 mikrometer. Nah, jadi kita bisa melihat ya bahwa memang sel itu mempunyai ukuran yang lebih besar dibanding organel-organelnya, sehingga organel itu bisa ditempatkan atau ditemukan di dalam sebuah sel. Nah, bagaimana dengan bakteri? Bakteri ternyata jauh lebih kecil ukurannya dari organel ya. Kita lihat di sini ukuran bakteri terkecil. Bakteri terkecil itu ukurannya hampir 100 nanometer, tetapi umumnya sekitar 1 hingga 9 mikrometer. Jadi bakteri-bakteri ini bisa memasuki sel. Lalu
protein. Protein ini sekitar 3 sampai 8 nanometer dan ribosom ukurannya sekitar 11 atau 12 nanometer. Oke. Nah, ini adalah konsep yang bukan sering ya, pernah muncul di soal-soal Olimpiade dan pernah muncul di soal seleksi KN MIPA. Pertanyaannya adalah kenapa sih sel ukurannya harus kecil dan kenapa sel ini tidak besar saja? Apa sebenarnya keuntungan jika ukuran sel sangat kecil? Sebagaimana yang kita lihat di sini ya, ukuran sel itu kurang lebih 50 mikrometer. Nah, jadi ukuran sel yang kecil ini berkaitan dengan rasio antara luas permukaan dan volume sel. Jadi, semakin kecil ukuran sel, maka rasio luas permukaan terhadap volume sel itu akan menjadi semakin besar. Sehingga ini menguntungkan bagi sel, karena proses transportasi zat keluar masuk sel itu menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Nah, sedangkan jika ukuran sel besar, anggap saja di sini kita misalnya ya, kenapa ukuran sel misalnya kenapa bukan 1 meter saja untuk ukuran sel? Kenapa harus